Halo sahabat, selamat datang di channel Fakta Hewan. Tempat bermain mereka adalah Samudra Pasifik, menguasai kerajaan yang begitu luas. Siluet tubuhnya begitu jelas memotong rombongan ikan-ikan kecil yang memutar berkelompok membentuk lingkaran seperti pusaran angin. Mereka terkenal dengan reputasinya yang ganas. Siapakah mereka? Pemulung lautan, tukang sampah yang membumi, low profile dan seringkali diakali oleh juniornya. Mari kita mengenal karakter hiu dari dekat. Hiu karang sirip putih. Ada satu wilayah di Samudra Pasifik yang merupakan tempat para pemangsa beralih profesi dari predator menjadi pemulung untuk mempertahankan hidup, yaitu pulau utama di Kepulauan Kaledonia Baru, di mana terdapat hamparan daratan Pasifik Selatan sepanjang 250 mil dengan lebar 30 mil. Pulau-pulau kecilnya memiliki air yang sangat jernih, dengan laguna tropis yang indah seluas 9.000 mil persegi. Itu adalah surga yang indah dan dirawat oleh penghuninya. Tidak ada surga tanpa pengorbanan. Laguna juga menghasilkan sampah, dan mereka harus membuangnya. Suatu hari, yang mati dan terluka akan disapu oleh pemulung. Pemulung itu adalah ikan hiu, bukan manusia. Karena sangat sulit manusia dekat daerah laguna, laguna tidak dapat ditembus. Patah atau retak di bentangan cincin karang yang luas walaupun ombak terus menggempur tanpa henti. Hiu karang sirip putih adalah salah satu spesies hiu yang biasa ditemukan di Laut Pasifik, serta menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar perairan pada celah-celah terumbu karang berair jernih. Hiu ini memiliki ukuran sedang dengan panjang rata-rata sekitar 1,6 meter dan merupakan salah satu predator puncak samudera yang tinggal di kedalaman air antara 8 hingga 40 meter. Seekor ikan kakap merah terkena jaring nelayan. Sinyal ini tertangkap oleh hiu karang sirip putih. Gerakan kakap merah seperti energi listrik yang tertangkap samar bahkan ketika kakap tidak bergerak. Secara alamiah, gerakan sepersejuta volt cukup untuk merangsang organ indera ampulla lorenzini pada moncong hiu. Ampulla lorenzini adalah organ perasa yang terletak di moncong hiu dan pari. Berwujud lubang dengan isi berupa gel alami dalam sebuah kantung di antara kulit dan daging yang terhubung dengan tali saraf ke otak. Ditemukan pertama kali oleh Stefano Lorenzini pada tahun 1678. Namun organ ini tidak dimiliki oleh semua hiu, hanya spesies yang berada dalam ordo Lamiformes yang memilikinya. Akibatnya yang lemah dan terluka sudah dipastikan menghadapi gerbang kematian karena ketajaman radar ampulla Lorenzini. Cara kerja ampulla Lorenzini yaitu menangkap, melacak, mengendus dan memindai medan listrik yang ada di sekelilingnya untuk membedakan makhluk hidup yang ada, berdasarkan pancaran elektrikal nafas, jantung, dan pergerakan. Hiu harimau. Samudra Pasifik adalah bagian tubuh bumi yang merupakan laut terbesar, hampir sepertiga dari luas daratan, yaitu 70 juta kuadrat mil, setengah dari luas lautan lainnya jika laut sedunia digabungkan. Kita memasuki kerajaan biru ini. Di Pulau Pinprick seekor burung muda baru keluar dari sarang untuk pertama kalinya. Daerah ini bernama French Frigate Shoals, dangkalan kapal Prancis. Sebuah atol terbuka, yang juga merupakan sebuah dangkalan, di Kepulauan Hawaii Barat Laut, negara bagian Hawaii, Amerika Serikat. Setelah 1 minggu latihan terbang, burung laut albatros kaki hitam muda ini siap memulai hari baru apalagi orang tuanya sudah meninggalkan sarang. Walaupun angin kuat menghantam laguna tetap tak mampu membuat albatros terbang tinggi, kesempatan emas bagi predator yang selalu mengintai. Hiu harimau. Hiu harimau merupakan satu dari hiu terbesar dan satu-satunya anggota genus Galeocerdo. Hiu dewasa memiliki panjang tubuh berkisar antara 3,25 meter hingga 4,25 meter dan berbobot 385 kg hingga 635 kg. Hiu ini banyak ditemukan di samudra tropis dan hangat, terutama di sekitar pulau di tengah Pasifik. Hiu harimau tidak dapat diprediksi perilakunya dan benar-benar agresif. Tidak seperti spesies hiu lainnya, hiu harimau adalah hiu penyendiri, dan tempat berburunya adalah area yang dangkal. Burung albatros tidak diberi kesempatan untuk mengudara. Jika serangan hiu gagal,
maka kawanan albatros akan lepas landas dengan serentak, jadi hiu harimau hanya memiliki sedikit waktu untuk menangkap mangsanya. Tidak ada waktu untuk bermain, berpesta dan memamerkan reputasinya. Perkawinan hiu karang sirip putih. Ikan hiu karang sirip putih sangat susah untuk dipuaskan selera makannya, atau apa mereka hanya sekedar penasaran? Mereka mengerubungi lubang gua di batu karang, lagi pula mereka memang butuh makan setiap hari. Dan 3% dari berat badan mereka adalah porsi makan ideal. Beberapa hiu mengambil makanan dari mulut gua sambil beristirahat di karang, tempat yang sempurna untuk penyergapan. Hiu karang sirip putih tidak seperti sepupu mereka yang selalu berada di perairan terbuka. Mereka tidak perlu bergerak, mereka menunggu dengan sabar hanya menggunakan kontraksi otot untuk memompa air keluar dari insang. Hiu jantan ini bukan lapar makanan, tetapi seks. Dia menunggu hiu betina terkurung oleh beberapa hiu pejantan yang saling bersaing. Dan sang kekasih harus menepis pejantan lainnya yang juga bersemangat. Percintaan mereka akan berlangsung 5 menit. Selama waktu itu, pejantan juga harus menangkis hiu jantan lain yang tertarik dengan getaran dan impuls listrik yang dipancarkan. Sesudahnya hiu betina akan lolos dengan mudah. Hiu sutra. Di lautan lepas, burung laut dan hiu tentu memiliki perilaku yang berbeda. Setiap makhluk laut nomaden akan dipengaruhi oleh kondisi angin kuat pada waktu tersebut. Hal itulah yang menggembleng makhluk ciptaan Tuhan tersebut, baik di bawah atau di atas permukaan laut. Jadi bagaimana lubuk laut yang membentuk cekung oval ini menyediakan habitat untuk mereka semua? Tidak seperti hiu harimau, para perantau ini bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, baik itu bertahan atau menyerang. Sekelompok bait fish atau ikan umpan selalu bersama-sama sebagai cara melindungi diri sendiri. Mereka sedang disantap oleh kawanan lumba-lumba hidung botol. Pertempuran telah dimulai. Tunggu sebentar, tamu tak diundang telah muncul dan lumba-lumba hidung botol harus meninggalkan arena. Hiu sutra. Hiu sutra atau Carcharhinus falciformis adalah sebuah spesies hiu yang ditemukan di zona pelagik dan perairan dangkal di berbagai penjuru dunia. Hiu sutra adalah hiu terbesar dalam genus Carcharhinus, dengan ukuran mencapai 346 kg dan panjang 3,5 meter. Mereka telah melihat lumba-lumba bekerja dari kejauhan. Lumba-lumba dengan sabar menunggu menjadi urutan yang kedua. Burung ganet dan burung petrel coklat juga mengintip dari permukaan, tapi kesabaran mereka menipis. Sekarang air laut bergejolak, pemboman dari atas datang bertubi-tubi. Torpedo berbulu ini setidaknya harus menempuh jarak 10 meter sebelum mengeksekusi serangan yang spektakuler. Serangan yang dilakukan burung dan hiu terhadap ikan umpan yang sekarang sedang kebingungan. Setelah mengambil bagian terbesar dan kenyang, hiu sutra pun mundur. Ini adalah saat istirahat untuk ikan umpan. Tapi tidak berlangsung lama, tuna sirip kuning mulai merapat, gelombang demi gelombang. Ini adalah predasi dalam skala besar. Ikan umpan yang tersisa memiliki satu kartu terakhir untuk dimainkan. Mereka mengerubungi hiu sutra yang berjalan sendirian, bukan untuk membalas dendam tetapi untuk melindungi diri dari serangan tuna. Ikan umpan menghadapi dilema, haruskah mereka berlindung pada hiu atau ikan tuna? Hanya keheningan bawah lautlah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Hiu paus. Hiu paus memiliki panjang 15 meter, tapi tidak berbahaya. Seperti paus sungguhan, hiu paus adalah penyaring lautan yang sesungguhnya. Menggunakan rahangnya yang besar untuk mengangkat plankton sebagai makanan, dia adalah pembersih yang efektif meskipun tidak mampu membersihkan hiu yang sekarat. Keributan, darah, listrik sinyal tanda bahaya memancarkan suara yang keras dan jelas. Hiu silvertip menyadarinya. Kemudian ikan kakap merah juga hiu karang abu-abu. Hiu adalah makhluk kanibal,
bahkan dari spesiesnya sendiri pun jika terluka akan habis dimangsa. Kegagalan hiu silvertip. Lumba-lumba hidung botol lewat, dan seekor hiu silvertip menjadi potensi bahaya bagi anak lumba-lumba. Hiu sudah pasti terlihat oleh lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba perlu naik ke permukaan untuk mengambil napas. Taktiknya sangat jenius, lumba-lumba berputar di sekitar hiu silvertip untuk memaksanya turun ke bawah. Selain itu, lumba-lumba bersiul memanggil bala bantuan untuk menambah tekanan pada hiu silvertip. Dan sekarang 5 lumba-lumba lawan 1 hiu silvertip, dan hiu langsung mengerti maksudnya. Hiu silvertip pun meninggalkan mereka. Lumba-lumba tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, sekarang saatnya naik ke permukaan dan merayakan. Sekarang habitat telah bersih dan lumba-lumba bebas bermain di sekitar pulau berpasir. Nah, itulah video mengenai hiu si pemulung lautan. Menurut kamu, hiu mana yang paling ganas? Silahkan isi di kolom komentar ya, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton hingga video ini berakhir. Nantikan video kami berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.